Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Rabu tanggal 23 Februari tahun 2022 adalah peringatan wajib Santo Polikarpus, Uskup dan Martir. Polikarpus merupakan salah satu bapa apostolik. Ia mengenal para rasul secara langsung dan secara khusus menjadi murid Rasul Yohanes. Oleh para rasul, ia dipercaya untuk menjadi uskup di Smyrna. Santo Ignatius dari Antioquia yang dalam perjalanannya untuk menggapai mahkota kemartiran di Roma pernah dijamu oleh Polikarpus, memberi kesaksian bahwa Polikarpus adalah seorang gembala yang luar biasa baik dan pejuang Kristus yang tangguh. Hal ini tampak dari sikap tegasnya ketika diminta oleh wali negeri Romawi untuk mengkhianati imannya. Ia mengatakan, 86 tahun aku mengabdi Kristus dan ia tidak pernah menyusahkan aku. Apakah kalian kira aku akan mengkhianati dia? Akhirnya, sekitar tahun 155, Polikarpus dibunuh sebagai martir, mula-mula dibakar, namun karena tidak segera mati, maka ditikam dengan golok. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari surat Rasul Yakobus, pasal 4, ayat 13 sampai 17. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya, kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kamu akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang, kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus pasal 9 ayat 38 sampai 40. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu, lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita,
Ia ada di pihak kita. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah jika Tuhan menghendaki. Satu hal yang penting dalam hidup manusia adalah merencanakan hari depan. Hidup yang tidak terencana akan menjadi hidup yang serampangan. Dengan perencanaan yang baik dan matang, langkah hidup seseorang akan semakin teratur dan makin terarah kepada suatu sasaran yang hendak dituju. Hidup yang terencana adalah bukti bahwa seseorang sangat menghargai waktu dan semua potensi yang Tuhan berikan. Namun, sebuah perencanaan jika tidak disertai tekad dan usaha, mewujudkannya tidak akan lebih dari sekedar moto dan angan-angan belaka, karena orang yang berhasil adalah yang hidupnya terencana dengan baik dan punya kemampuan keras mewujudkan rencananya. Namun demikian, sebaik apapun suatu rencana, hal mendasar yang perlu disertakan dalam rencana adalah melibatkan Tuhan di dalamnya. Kita boleh saja berandai-andai tentang masa depan. Kita boleh saja membuat begitu banyak rencana, akan tetapi perlu rendah hati sambil berdoa seperti yang dikatakan Rasul Yakobus. Jika Tuhan menghendaki. Apa artinya? Rasul Yakobus dengan rendah hati mengatakan bahwa sesungguhnya kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari esok. Segalanya tidak ada yang pasti, bahkan mungkin 1 jam yang akan datang pun kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Oleh karena itu, sekali lagi dengan iman dan kerendahan hati, kita perlu berdoa dan memohon jika Tuhan menghendaki. Kita tetap yakin bahwa rencana Tuhan pasti baik. Rencana Tuhan pasti indah, walau boleh jadi rencana itu tidak sejalan dengan apa yang kita inginkan. Saudara-saudariku terkasih, dengan pengalaman, kepintaran, kekuatan, kecanggihan teknologi, uang atau kekayaan yang dimiliki, orang mengira bahwa semua yang direncanakan pasti akan berhasil. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Atau janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Akhirnya, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Semoga demikian. Amin.